Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah peralatan elektronik, tapi sebelumnya saya pengen milih dulu nih yang mana yang mau diperbaiki. Saya bakal cari yang kira-kira nggak seberapa kotor. Kalau mixer itu biasanya kotor, jadi saya pilih ini aja lah untuk diperbaiki dulu. Ini adalah rice cooker, mereknya Bulde. Jadi ayo langsung kita cek kira-kira apa rusaknya dan gimana cara memperbaikinya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini kabelnya kayaknya udah terkelupas, jadi sama yang punya dilapisin pakai plaster luka, pakai Tensoplas atau Hansaplast itu. Oke lah, langsung ya. Kita cek, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita lihat dia bisa hidup apa enggak. Mati total. Dan ternyata rice cooker ini mati total. Jadi langsung aja kita betulin, caranya gampang banget. Siapin alat-alatnya, siapin kopi, siapin segala hal yang kita butuhkan. Seperti niat. Karena kalau nggak ada niat, biasanya nggak bakal sembuh rice cookernya. Ya nggak sih? Guys, saya pakai obeng yang panjang seperti ini. Nggak panjang-panjang kali lah, ini paling sekitar 30 cm. Langsung kita balik, kita akan buka beberapa buah skrup yang ada di bagian bawah. Biasanya sih untuk rice cooker ini ada 3. Jadi langsung aja kita buka sampai terlepas semuanya. Kita awali dengan membuka 3 buah skrup yang ada di sini. Dan aku pengen ngasih tahu untuk teman-teman semua yang belum subscribe, klik aja tombol subscribe dan klik like. Jangan lupa untuk aktifin notifikasinya ya. Terus kalian kalau misalnya pengen support channel ini, kalian juga bisa tekan super thanks, super chat, atau lambang dolar yang ada di sebelah kolom komentar waktu kalian mau komentar ya. Untuk rice cooker ini thermal fuse-nya ada 2, di kabel warna biru dan kabel warna merah. Jadi kita usahakan supaya kita bisa melepas thermal fuse dari posisinya. Terus kita ganti dengan thermal fuse yang baru. Tapi ya sebelum itu bagusnya kita cek dulu sih menggunakan avometer digital thermal fuse-nya benar-benar putus apa enggak. Tapi biasanya kalau untuk kasus seperti ini 100% thermal fuse-nya putus. Sebelum itu saya mau lepas dulu, terus saya cek pakai avometer digital. Kalau misalnya nggak berubah angkanya selain angka 1 di sebelah kiri seperti ini, artinya thermal fuse-nya memang putus. Tapi kalau ada perubahan angka 001, 002, 003, 004, 005, 006, artinya thermal fuse-nya masih bagus. Dan di kasus ini, dua-duanya thermal fuse-nya rusak atau putus. Ini dia thermal fuse-nya dan bagian yang harus kita lepas, yaitu kabel warna biru yang dikasih selongsong putih ini. Dan ini kabel warna merah yang dikasih selongsong warna putih. Di dalam selongsong ini ada thermal fuse. Jangan lupa ya, waktu kita mau membuka soket dari thermal fuse itu ke kemana ini namanya? Ke elemen, itu kaki elemennya harus kita tahan menggunakan tang supaya kakinya nggak patah, nanti elemennya rusak. Habis itu kita cek dari dekat setelah kita bisa membuka kedua buah thermal fuse-nya. Ini kalau kita cek ketahuan banget thermal fuse-nya benar-benar putus dua-duanya. Jadi harus kita ganti dengan thermal fuse yang baru. Kalau misalnya kalian pengen beli thermal fuse-nya itu bisa dibeli di toko komponen elektronik. Ukurannya adalah 10 ampere, 250 volt,
167 derajat Celcius. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa pakai yang 165 derajat Celcius. Atau nanti bakal aku taruh di deskripsi atau di atas untuk kalian bisa beli thermal fuse-nya secara online. Ini kita cek dari dekat untuk melihat hasilnya seperti apa, dan ternyata memang putus tuh. Ini dari dekat ngeceknya. Dan kalau thermal fuse-nya itu masih bagus, nanti bakal muncul angka seperti ini kalau dicek 001. Sekarang ayo coba kita cari thermal fuse. Kayaknya kemarin punya thermal fuse di sini. Di mana ya? Thermal fuse. Ah, nih. Thermal fuse. Lumayan. Kita pakai skala dioda. Coba kita tes thermal fuse bekas ini. Masih bagus nggak? Oke, bagus. Yang satu lagi. Oke, bagus juga. Akhirnya punya 2 thermal fuse. Cara nyambung thermal fuse itu nggak boleh disolder, karena kalau disolder nanti dia bakal putus. Jadi solusinya adalah melilit kawatnya seperti ini menggunakan tang sampai dia bener-bener rapet. Terus kita bungkus pakai selasi atau kita kasih selongsong putih itu biar nggak nempel ke bodi, sampai akhirnya nanti bakal korslet. Sekarang kita udah punya 2 buah thermal fuse dan siap kita pakai untuk menggantikan thermal fuse yang rusak. Kita akan pasang ke rice cooker yang sebelumnya itu. Dan selongsongnya ini kita bisa fungsikan untuk membungkus kawat yang nggak terbungkus di thermal fuse-nya.
Sembuh deh. Yang perlu diganti sekarang adalah tutupnya meleleh nih, tutup dan body. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Paling nanti saya bakal balik lagi pas udah ngedapetin casingnya ya. Bye bye.